Ada orang sholat ingin dilihat oleh manusia, riya namanya, celaka. Fawailul lil musallin. Ada orang ingin dilihat Allah, namanya muhsin, sifatnya ihsan. Kalau banyak orang disebut muhsinun, jar atau mansubnya disebut muhsinin. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalila, sedikit golongan itu. Kalau disebutkan sedikit, jangan disimpulkan kita nggak masuk. Maksudnya, jadilah golongan sedikit itu. Sedikit orang yang mau bangun tahajud, jadilah bagian dari orang itu. Sedikit orang yang pengen istighfar di waktu sahar, jadi bagian dari golongan itu. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit yang mau bersyukur, jadilah yang sedikit itu. Jangan salah menyimpulkan karena sedikit mungkin saya nggak masuk. Kalau Anda nggak masuk, ya akan masuk. Masuk ke dalam bagian itu. Ya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit dari golongan manusia. Kalau malam rajin tahajud, sedikit tidurnya. Setelah itu, bil ashari hum yastaghfirun. Maka kemudian di waktu-waktu sahar mereka istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, itu tiap hari. Ada fajar yang istimewa. Saking istimewanya, dia beriring dengan 9 sampai 10 malam sebelumnya. Di fajar ini letaknya di waktu yang ke-10. Di sebelumnya istimewa, 9 harinya. Di 9 hari sebelumnya istimewa, tambah malamnya malam 10, tambah fajarnya besoknya yang ke-10. Ya, dalam bahasa Arab, kalau kita ingin katakan 9 hari, tis'a ayyam. Kalau kita ingin katakan 10 malam, layalin ashar. Maka ketika disandingkan fajarnya ini di fajar ke-10, ada 9 hari sebelumnya, malamnya 10. Kan 9 hari, malam ke-10, fajarnya tiba di hari ke-10. Maka kita katakan wal fajr walayalin ashar. Kata Allah, ada fajar yang istimewa di hari ke-10 diikuti 9 hari sebelumnya. Jadi secara singkat 10 harinya istimewa. Apa yang istimewa di 10 hari itu? Ya kita kembalikan ke hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari nomor hadis 518. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani ayyamul 'ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahul Bukhari. Paham? Belum. Saya jelaskan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau menyampaikan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Tidak akan pernah Anda temukan bilangan hari dalam perjalanan setahun. Di setiap tahun, setahun, Anda tidak akan pernah temukan yang istimewa dari itu semua, kecuali ada tingkat paling istimewa tertinggi. Jadi nanti di bawah itu ada lagi yang lain. Ya, termasuk nanti misalnya Ramadan, ada yang lainnya. Tapi yang paling istimewa, yang ini. Yang ini paling istimewa. Apa yang istimewa itu? Kalau Anda kerjakan ibadah di dalamnya, maka status ibadah itu langsung naik, dicintai oleh Allah. Jadi kalau antum di luar yang ini, baca Al-Quran, diterima berpahala. Alhamdulillah. Tapi belum tentu bacaannya dicintai oleh Allah. Anda sholat, diterima. Alhamdulillah ada pahala. Tapi belum tentu sholat itu dicintai oleh Allah. Beda. Ya, antara diterima dengan dicintai, itu lain. Ya, makanya ada orang yang menikah, tapi tidak ada rasa cinta. Ya, ada orang yang mencintai, tapi kemudian dari rasa itu turun rasa-rasa yang lainnya, beda. Tapi kalau kaidah hubungan dengan Allah itu nggak bisa diukur dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Jadi kalau Allah sudah cinta dengan seseorang, bukan dunia yang pertama diberikan, tapi dosanya akan digugurkan seluruhnya. Itu yang pertama dilakukan oleh Allah. Jadi bukan diberikan mobil, kendaraan, rumah jadi luas, kedudukan jadi tinggi. Jadi kalau Anda misalnya bekerja, kemudian ada promosi jabatan kemudian naik, jangan disimpulkan dulu Allah cinta dengan Anda. Kalau saat yang bersamaan Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Posisi memang tinggi, tapi maksiatnya juga semakin meningkat. Bersamaan dengan kedudukan meningkat, maksiat semakin tinggi. Ya. Itu artinya ada yang salah. Jadi kalau orang sudah dicintai oleh Allah, kalimat Qur'annya surah ketiga ayat 31, yuhibbukumullah. Allah mencintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka yang pertama dilakukan adalah orang yang dicintai Allah akan digugurkan semua dosanya. Begitu dosanya gugur, maka dampaknya akan dipelihara ujung kepala sampai ujung kakinya dari perbuatan dosa. Jadi kalau orang sudah diampuni dosanya, ciri pertamanya kata Al-Quran, wa aslah, taubat tu faman taba wa aslah. Orang yang tobatnya diterima, aslah, akan dijaga oleh Allah lebih baik dari sebelumnya. Mata ada dosa,
tobat, diampuni oleh Allah, maka dosa mata akan ditutup oleh Allah, dicegah dari berbuat maksiat. Dia nggak senang dengan gambar yang biasa dilihat lagi yang tidak bagus, acara-acara buruk sudah nggak suka. Telinga jelek, tobat, maka hal-hal yang didengar yang jelek-jelek itu nggak suka, kan? Itu tandanya tobatnya. Ya, kalau tobat dari pandangan mata yang salah, tapi masih senang ngintip-ngintip misalnya, itu tandanya masih harus disempurnakan tobatnya. Ya, ini nggak bagus, astagfirullah. Mana tuh? Oh, benar salah. Itu belum sempurna. Jelas ya? Jadi keutamaan di hari ini, kalau kita beramal, statusnya langsung dicintai Allah. Artinya, ada peluang untuk bertobat. Yang kalau tobat, seketika dosanya hilang semua. Masya Allah, tidak ada yang paling menyenangkan berhadapan dengan Allah, kecuali status kita itu bersih. Saya berapa pekan ke belakang ada di beberapa daerah, dan saya berikan pernyataan ini. Dan semua merasakan perasaan yang sama gitu. Saya mau tunjukkan begini teman-teman sekalian. Bapak ibu dilahirkan oleh seorang ibu. Mengandung 9 bulan 10 hari kurang lebih. Berjuang dengan kematian dalam melahirkan. Disayang-sayang sejak kecil. Misal, maaf sekali. Setelah dewasa, Anda pergi ke satu tempat dan Anda dikenal sebagai pelaku maksiat yang paling buruk di tempat itu. Anda disebar sampai menyebar beritanya. Anda pencuri, Anda peminum, Anda pezina, Anda macam-macam, dan sebagainya. Itu sudah menyebar dan dikenal. Sampai berita itu sampai kepada ibunda Anda yang telah melahirkan Anda. Pertanyaan saya, apakah Anda masih punya keberanian untuk pulang menghadap dan menatap wajah ibunda Anda? Sedangkan status Anda dikenal kotor dalam lingkungan kehidupan. Enggak, saya mau sampaikan, berani nggak pulang natap wajah ibu Anda? Anda di Jawa, merantau ke Jakarta, berbuat onar di Jakarta, terkenal sampai ke Jawa, masih berani nggak pulang menghadap ibu yang melahirkan? Masih berani nggak menatap wajah ibu yang telah memberikan ASI kepada Anda? Nggak berani. Kalau Anda ingin kembali, Anda akan perbaiki diri dulu. Jadi lebih baik dulu, dikenal dengan baik dulu, pulang kepada orang tua, bangga orang tua dengan Anda. Bahkan seorang penipu pun, dia pasti akan menipu ibunya juga ketika pulang, nggak ingin disebut penipu. Dia ingin desain tubuhnya menjadi lebih baik. Seorang koruptor, pulang dia ke rumahnya, bertemu ibunya, statusnya akan dirubah dulu. Orang kaya yang dermawan nyumbang, mungkin harta itu dipakai dari hal yang buruk. Artinya apa? Seorang yang ingin bertemu dengan yang paling dikasihinya, dicintainya, segala halnya, akan dia pastikan keadaannya baik. Jadi kalau Anda aja nggak sanggup menuju ibu Anda, menatap wajah orang telah melahirkan Anda dalam keadaan buruk, kok Anda berani-beraninya menghadap pulang kepada Allah dalam keadaan apa nggak malu nanti? Nah, itu nggak bisa kemana-mana lagi. Berhadapan Anda dan disaksikan oleh semua manusia. Bahkan bukan hanya manusia, penduduk langit dan bumi. Jadi kalau kita nggak bersihkan sekarang dan kita pasti pulang, mau kapan lagi kita bersihkan itu semua? Dan orang-orang duluan pulang. Saya tuh sering katakan, mungkin orang baik itu pulang untuk ditunjukkan pada kita, bakal mereka cukup. Waktu mereka sudah selesai. Kesalahannya mungkin sedikit, bekalnya terlampau banyak, tertutupi ridha Allah ada bagi mereka. Bah Maimun Zubair Selasa kemarin. Sudah, alhamdulillah, di Mekah dimakamkan di Ma'la. Al-Ustaz Arifin Ilham sebelumnya. Yang lain-lain sebelumnya. Tokoh, ulama, orang-orang baik di hadapan kita semua. Mungkin ada juga yang tidak pernah tampil di bumi, tapi populer di akhirat. Populer di langit. Mungkin ada ahli Quran di desa. Ada ustaz yang sangat ikhlas, yang tak pernah cari bayaran, yang dia di kampung-kampung, pulang duluan, bekalnya cukup. Itu diperlihatkan kepada kita. Viral di media sosial, bahkan nasihatnya diabadikan di YouTube, masuk ke WhatsApp. Itu untuk ngingatin kita, bukan hanya menyanjung mereka. Mereka nggak usah disanjung. Menyanjung orang baik, buang-buang energi, emang sudah baik. Yang jadi persoalan itu, kita yang kurang. Di kalimat itu Allah berikan kepada kita. Pertanyaan saya, kenapa cuma masuk ke handphone Anda, bukan ke handphone orang lain? Kenapa Anda bisa lihat, padahal Anda mungkin bisa mengabaikannya? Itu kan pelajaran, kita akan di mana gitu. Dan kita mau kemana? Ini waktunya. Jadi kalau ada orang taubat di waktu-waktu ini, seketika bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dia beramal, status amalnya bukan 10, ingat, yang dituliskan, bukan infak 700 kalau dituliskan. Kaidah amalan ketika dikerjakan 10 kebaikannya. Quran surah 6 ayat 160. Kalau dia infak 700 paling minimalnya. Quran surah kedua ayat 261. Tapi kalau dikerjakan di hari-hari ini, semua naik statusnya setara dengan jihad fi sabilillah. Setara dengan jihad. Jadi kalau teman-teman baca Al-Quran, ya dari awal sampainya sanggup kita baca, itu dari mulai baca satu huruf langsung ditetapkan jihad fi sabilillah. Mujahid.
Kalau wafat, syahid. Nun, meninggal, syahid. Masya Allah. Baru nun tuh, udah syahid. Tapi ini nggak main-main, bukan ahli hidayat. Kalau ahli hidayat yang sampaikan, Anda bisa tinggalkan. Nabi yang sampaikan. Kapan Nabi berdusta? Ya, kapan Nabi mengarang cerita? Tidak ada. Wa ma huwa biqauli syair. Ya. Dan itu bukan kata-kata pujangga, bukan pengarang. Nabi yang sampaikan. Nah, kapan waktu itu? Kata Nabi, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.